Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali untuk elektronika analog, mata kuliah elektronika analog. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang JFET ya, atau Junction Field Effect Transistor. Pertama, secara prinsip kita akan jelaskan perbedaan antara JFET dan transistor. Kalau transistor adalah bipolar junction transistor, kalau FET ini adalah junction field effect transistor, JFET ya. Ini contoh simbolnya NPN seperti ini, transistor NPN. Kemudian ini contoh simbol dari FET ya. Nah, secara prinsip perlu diketahui bahwa transistor dan FET itu mempunyai perbedaan. Jadi di dalam FET itu hanya ada satu pembawa ini ya, pembawa gauge carrier, yaitu hole saja atau elektron saja. Jadi nanti karena di dalam FET itu ada kanal di dalam FET ini tipenya nanti adalah N atau tipenya P, sehingga nanti pembawanya, carrier bagi aliran listriknya adalah bisa dalam bentuk hole saja atau elektron saja. Yang berikutnya, kalau transistor itu cara kerjanya adalah pengontrolannya lewat di-triggernya lewat arus basis sini ya, sehingga nanti mempengaruhi besarnya arus kolektor ya, kolektor emitor. Nah, kalau FET itu drivernya itu untuk cara kerjanya mengontrolnya adalah lewat gate, tegangan gate. Ini bisa dibuat 0 atau dibuat minus, maka nanti pengaruhnya adalah nanti ke arus yang lewat drain atau short ini. Nah, jadi kalau sekali lagi ini untuk awal ya, transistor itu ada kakinya 3, basis, kolektor, emitor. Kalau FET di sini ada gate, kemudian ini drain, kemudian yang ini source. Dan yang berikutnya di sini dicirikan bahwa FET atau FET itu mempunyai impedansi input yang tinggi. Jadi di sini karakteristik sifat dari FET itu mempunyai impedansi input yang tinggi. Ini sebabnya karena yaitu tadi dibalik ya, di bias balik atau reshape ya. Ya, jadi ini salah satu keuntungan atau kelebihan dari MOSFET atau FET itu adalah impedansi input yang tinggi. Kita teruskan slide berikutnya. Nah, ini ya, tadi sudah, jadi ada 3 kaki, gate, drain, short. Ini sesuai dengan kalau sandingkan dengan transistor, di sini ada basis, kolektor, emitor. Kemudian ada arus basis. Kalau di transistor ada arus basis, tapi kalau di FET ada tegangan gate. Kemudian di transistor ada arus kolektor, kalau di FET ada arus drain. Kemudian ada tegangan kolektor emitor, kalau di FET ada DS voltage, tegangan DS atau drain short voltage. Ini simbolnya seperti ini, simbol gate, drain, source. Kemudian ini simbol ada offset gate ya. Jadi kalau ini berarti gate-nya ada di tengah, ini ada offset di pinggir di sini. Kemudian ini contoh untuk FET tipe P ya, tipe P, kanal P. Jadi ini tanda panahnya ini keluar nih, keluar. Ya, berikutnya ini yang tipe N ya, JFET saluran N. Jadi ini simbolnya seperti ini. Kalau P tadi keluar, kalau N ini berarti ini masuk. Ini ya, ini tipe P.
Kalau yang N ini panahnya masuk di sini. Ini, dan ini offset karena ini di pinggirnya, di setengahnya. Nah, kita lihat strukturnya. Jadi kalau flat itu di sini ada 3 lapisan, P, lapisan N, lapisan P. P yang di sini, di sisi samping kiri dan kanan ini terhubung ya. Jadi satu konduktor, kemudian ada satu kaki namanya gate ya. Jadi gate ini akan terhubung dengan P di sini dan P yang ada di sisi kanan di sini. Kemudian yang di bawah di sini ada source, kaki source, dan di atas kaki drain. Dan ini berarti yang N ini yang dominan ini adalah disebut dengan channelnya ya, kanalnya, salurannya, saluran tipe N ini. Kemudian yang berikutnya, nah daerah antara P dan N di sini ya, dan di sini P dan N di sini, itu daerah ini bisa membesar seperti ini, dan ini juga semakin membesar. Nah ini, sehingga nanti di sini di saluran N ini seperti terpotong, tidak ada koneksi ya. Kalau ini kan masih ada koneksi, coba dilihat di sini. Ini masih ada jalur, istilahnya kalau ini jalan masih bisa dilewati ya. Nah, lebih agak sempit, tapi ini bisa dilewati. Nah ini jalannya masih lebar nih ya. Nah, saluran ini N ini bisa membesar, mengecil sampai paling kecil di sini, terputus koneksi antara drain dan source di sini. Itu bisa diatur ini ya, membesar dan mengecil itu lewat tegangan gate ini ada gate, kemudian ini negatif, positifnya ke source ini ya, ini ya. Jadi kalau posisi awal ini adalah 0, tidak ada tegangan, berarti di sini lapisan pengosongan defaultnya seperti ini, lebarnya sekian. Nah, kemudian kita lihat bahwa pada gambar yang lain di sini, ini gate dibias tegangan 0 ya. Kemudian lapisan pengosongan ya seperti ini. Katakanlah ini masih tidak terlalu lebar, masih ramping. Sehingga ya katakanlah untuk di saluran N ini, kanal N itu mempunyai nilai resistansi rendah. Jadi kalau ada pergerakan elektron, arus yang lewat dari D ke source ini sangat-sangat tidak ada hambatan ya, karena resistansinya rendah. Nah, kemudian kalau gate dan source ini kita beri tegangan negatif, jadi di sini gate-nya ini negatif, kemudian source-nya ini positif. Jadi ini dibias balik ya. Nah, ini maka lapisan pengosongan ini semakin lebar. Nah, bisa dibandingkan dengan sini ya, semakin lebar ya. Nah, dan kalau kita teruskan di sini VGS-nya semakin negatif daripada tegangan sebelumnya, maka ini bisa dijas sampai saluran pengosongannya akan menghimpit kanal N, sehingga di sini seolah-olah tidak ada jalan dari D ke S, ini tidak bisa, dia ada jalannya. Nah, ini yang prinsip kerja dari FET. Jadi kita mainkan tegangan VGS untuk mengatur besarnya arus yang lewat dari D ke S, arus D ataupun arus source ini ya. Ini beberapa tipe MOSFET yang ada di pasaran, misalkan tipe 2N5457. Nanti bisa dilihat di datasheet ya, seperti ini.
GSD-nya. GSD, drain, gate, source. Ini yang tipe N, kanal N, kemudian ini tipe P ya. Ini gate, drain, source, gate, drain, source. Berikutnya, nah ini beberapa perbandingan antara transistor dan FET dan MOSFET. Jadi ini kalau transistor NPN, ini FET tipe N, ini MOSFET, ya, metal oxide semiconductor field effect transistor ini ya, simbol seperti ini. Jadi kalau FET tipe N dan MOSFET tipe N ini, nah ini ya, panahnya masuk ke dalam, ke garis ini ya, masuk ke dalam garis. Kalau yang tipe P, keluar dari garis ini ya. Ya, nah, berbeda dengan transistor. Kalau ini tipe NPN itu transistor adalah ini keluar ya, keluar garis. Jadi berkebalikan dengan yang MOSFET. Berikutnya jenis-jenis FET yaitu junction FET, kemudian metal oxide silikon FET ya, bukan semiconductor tapi silikon FET. Kemudian MOSFET saluran P, MOSFET saluran N. Ya. Nah, ini beberapa parameter dari FET itu adalah arus drain, tegangan VGS, tegangan VDS. Ini ya. Ini arus drain, arus source, VGS, VDS. VGS berarti antara G dan S. VDS berarti antara tegangan antara drain dan source. Kemudian ini dasar pemikiran FET, FET. Ada arus drain itu sama dengan arus source yang mengalir melalui saluran channel ya. Yang besarnya dikendalikan oleh tegangan VGS. Jadi arus ID dan IS ini besarnya itu bisa dibuat tambah besar, tambah kecil, atau mengecil, itu diatur dengan mengatur VGS. Nah, kemudian di sini ada tegangan VDS ya, itu. Ya, prinsip untuk pembiasan FET. Ini yang channel P, maka di biasnya adalah receive, ini dibalik. Sekarang ini N dapat positif, kemudian kanalnya yang kanal P dapat negatif. Dapat negatif baterai ini ya. Jadi ini untuk tegangan bias di GS dibalik, kemudian ini tegangan VDS, VDD ya. Seperti ini. Nah, kalau yang channel N ini, channel N yang ini tanda panahnya masuk, maka ini sama di bias balik, maka ini yang di sini sekarang ini adalah negatif, yang di bawah ini positif. Nah, ini bisa di apa? Dilihat perbedaannya. Perbedaannya dengan ini ya. Ya. Yang berikutnya, nah ini kanal N ya, tegangan gate. Di sini tegangan drain, tegangan source, ini saluran N ya, saluran N. Nah, prinsipnya seperti tadi ini yang dari slide berikutnya ini, maka bisa dibuat dalam bentuk sketsa seperti ini. Jadi VGS ini yang tipenya kanal N, drain ini positif, source-nya negatif. Kemudian gate-nya negatif, source-nya positif.
Jadi ini tetap dibuat reserve. Kalau yang saluran P, ini shortnya positif, drainnya negatif. Ya, atau ini ya ini notasinya kebaliknya. Kebaliknya. Kemudian ini juga gate-nya positif, source-nya negatif. Ya, tetap ini VGS-nya negatif, VGS-nya negatif. Ini saluran N, ini saluran oh sama ya, sama. Sorry. Ya, berikutnya operasi dasar dari FET. Jadi efek dari VGS terhadap lebar saluran. Ini tadi sudah digambarkan di sini sebenarnya. Cuma sekarang kita akan lihat misalkan diukur menggunakan alat ukur ini. Ada alat ukur arus ya. Jadi ini tipe N, diberi tegangan bias VGS negatif. Kemudian di sini ada RD, kemudian ada alat ukur arus ID, ini tegangan sumber VDD. Nah ini kalau tegangan VGS dibuat nilainya adalah sekitar berapa bar di sini ya, maka di sini terlihat lapisan pengosongan lebarnya sekian. Jadi ini masih ada arus yang lewat di sini. Sehingga di sini arus drainnya terlihat ya beberapa bar di sini ya. Hampir setengah dari skala nih ya. Kalau tegangannya dibuat setengah, min VGS-nya setengah bar nih ya. Kemudian tegangan VGG, VGS ini kita semakin dibuat negatif. Ya, dibuat semakin negatif, maka ini hampir 3/4 ya skala. Ini lapisan pengosongan semakin sempit sehingga arus yang mengalir ini juga semakin agak susah karena terhambat jalannya ya, sehingga di sini arus drain juga akhirnya mengecil. Ini sekitar 1/4 dari skala. Nah, karena di sini seolah-olah seperti ada hambatan yang besar ya. Kemudian VGS-nya kita agak diturunkan negatif ke nilai 1/4 dari skala ya. Maka ini akhirnya saluran N-nya, saluran kanal N-nya ini juga membesar sehingga resistansinya ini mengecil dan arusnya naik. Ini sampai ID-nya arus drain sampai 3/4 skalanya. Ini penjelasan berikutnya pada saat VGS saat 0, kemudian kita naikkan V sumber ya VDD, maka arus drain akan naik secara proporsional ya antara daerah A dan B di sini. Jadi kalau kita buat VGS 0, kemudian VDD kita setting naik, maka dengan melihat arus drain di sini kita lihat grafiknya ya antara VDS, VIDS. Jadi kalau VDS-nya kita naikkan, VDD, VDS antara D dan S ini kita naikkan, maka sepanjang daerah grafik A dan B ini terjadi kenaikan arus. Jadi VDD atau VDS ini kita naikkan, maka lama-lama arusnya ini akan naik sampai paling besar ini di titik di sini ya. Nah, setelah dinaikkan terus, maka ternyata arus setelah dinaikkan VDD ini ternyata
arus dari IDS ini akan tetap nih ya, sepanjang C di sini. Maka di sini dalam karakteristik dari drain itu ini daerah ohm, ini daerah konstan arus. Kemudian ini kalau tetap dinaikkan terus VDS atau VDD, maka terjadi breakdown, akan rusak. Jadi nanti di sini terjadi lonjakan arus yang besar dan mengakibatkan FET-nya rusak. Jadi ini untuk karakteristik drain ya. Kalau VGS-nya dibuat 0. VGS-nya dibuat 0, tapi kita mainkan VDS atau VDD. Jadi kalau kita adjust itu semakin lama semakin naik, ini sampai daerah B ya, AB. Tapi kalau tetap dinaikkan terus, akhirnya akan mentok sampai di sini saja, tidak akan bisa naik lagi. Dan suatu saat kalau dinaikkan terus, maka dia akan ini merusak FET ya. Ini disebut dengan V pinch off ya, VP. Tegangan pinch off-nya itu berarti saat mulai IDS akan jenuh, tidak akan naik lagi ya. Ini. Berikutnya, kemudian kalau VGS dibuat lebih negatif, efeknya kita lihat bagi arus drain. Jadi ini ada tegangan sumber VDD, ada RD, kemudian VGS-nya di sini 1 volt, ini dibuat negatif 1 volt ya. Maka kalau kita adjust 1 volt, ini negatif 1 volt di sini ya, ini arusnya sekitar ini IDS-nya. Tapi kalau VGS-nya 0, dia mempunyai arus drain di sini, arus drain. Nah, 0 ya, posisi min VGS-nya min 1 seperti ini, VGS-nya min 2 di sini semakin kecil, VGS-nya min 3 ini juga semakin kecil, VGS-nya dibuat min 4 ini memang kecil, kemudian VGS semakin negatif yaitu min 5 volt. Nah, ini arus IDS-nya semakin kecil mendekati 0. Ya. Kemudian yang ini mulai ada perubahan saturasi, disebut tegangan pinch off. Jadi ini pinch off-nya ini terjadi pada saat VGS min 1. Di sini pinch off-nya pada saat VGS-nya 5. Jadi tegangan pinch off itu saat mulai saturasi atau jenuh ini ya, melandai datar. Berikutnya FET dalam keadaan cut off, tidak ada aliran listrik antara arus drain sama short, ini akan 0 ya. Itu terjadi pada saat kita setting VGS dinaikkan terus sampai kita amati ini 0, maka itu disebut dengan VGS cut off ya. Nah ini. Nah, kita lanjutkan. Ini contoh datasheet dari JFET ya. Untuk tipe 2N5457 sampai tipe 2N5459 mempunyai simbol seperti ini. Kemudian gambar fisik seperti ini, 1, 2, 3 di sini satunya drain, 2-nya source, 3-nya adalah outlet. Kemudian beberapa rating dari tegangan DS di sini adalah maksimum sampai 25 volt DC. Kemudian tegangan VDG sampai 25 volt DC. Tegangan VGS balik atau reverse, ini tegangannya minus 25 volt. Kemudian arus gate
sekitar 10 mA. Berikutnya karakteristik ya, ini dari untuk tegangan VGS 15 volt minus 15 volt, VDS-nya 0, maka di sini ada arus IGS, IG steady state-nya sekitar -1 mA. Dan seterusnya. Ini di data ini dipakai nanti untuk perancangan aplikasi MOSFET. Ini contoh, diketahui VGS off adalah min 4 volt. Kemudian arus drain steady state ini adalah 12 mA. Pertanyaannya adalah tentukan VDD agar FET bekerja pada daerah arus konstan. Maka bisa kita jawab bahwa VGS-nya adalah min 4 volt. Berarti tegangan pinch off adalah 4 volt ya. Nah, minimum nilai VDS-nya agar FET di daerah konstan arus adalah, ini VDS-nya adalah sama dengan V pinch off, yaitu 4 volt. Jadi kan ini namanya tegangan yang dari 0 sampai naik linear di sini sampai ini adalah daerah belok steady state, mulai belok ini adalah tegangan pinch off. Nah ini. Jadi daerah konstan arus adalah V pinch off. Di sini sama dengan VDS-nya adalah V pinch off, yaitu 4 volt. Kemudian dalam daerah arus konstan itu terjadi pada saat VGS 0 ya, bahwa arus VGS 0, maka arus drain itu menjadi arus drain steady state itu 12 mA. Sehingga tegangan jatuh di RD di sini adalah I kali RD. I-nya 12 mA kali resistansi di sini RD 560 ohm, sehingga didapat 6,72 volt. Nah, kalau di sini ada 6,72 volt, maka VDD-nya di sini berarti tegangan yang di VRD ditambah tegangan V dari DS ya. Nah, ini berarti ini tadi ini yang VRD sudah ketemu 6,72 volt tambah VDS 4 volt, sehingga diperlukan VDD-nya adalah sebesar 10,72 volt. Ya. Nah, ini karakteristik transfer dari JFET tipe N dari VGS minus yang menyebabkan off, yaitu VGS off. Kemudian kalau kita turunkan tegangannya dari minus yang rendah ke yang paling mendekati 0, maka ini terjadi kenaikan arus ya. Jadi pada saat arus drain 0 ini, arus drain 0 di sini ya, arus ID 0 ini terjadi pada saat GS off. Nah, kemudian pada saat arus drainnya ini maksimum, bukan 0 tapi yang paling tinggi di sini, maka di situ terjadi pada saat VGS-nya 0 ya. Kalau yang tadi ini istilah VGS off, itu arusnya ID-nya 0, arus drainnya 0, itu VGS off. Nanti tegangan di sini adalah minus ya, minus. Ini kita bicara untuk MOSFET atau FET tipe N. Nanti kalau tipe P-nya berkebalikannya. Nah, ini tadi istilahnya VGS off-nya, misalkan di sini di tegangan minus 5 volt ya, off ya, karena arus drainnya ini sekitar 0 mA. Kemudian VGS-nya kita kurangi jadi minus 4, tegangan arus drainnya naik sekitar 0,48, dikurangi jadi min 3, naik jadi
1,92 sampai ini VGS-nya 0. Nah, ini maksimum 12 mA. Nah, ini ya, sesuai dengan VGS-nya 0. Ini tadi ini VGS-nya minus 4. Ini VGS-nya minus 3. Ya. Kemudian di dalam FET itu berlaku di sini namanya transkonduktans. Jadi mempunyai karakteristik transkonduktan yang mempunyai rumus arus drain sama dengan arus drain steady state atau ini jenuh, nah, kali dalam kurung di sini kuadrat 1 dikurangi VGS per VGS off. Nah, coba kita langsung terapkan ke dalam contoh. Misalkan FET tipe 2N5459 mempunyai arus drain jenuh 9 mA. Kemudian VGS off-nya minus 8 volt. Ya, tentukanlah arus drain untuk VGS pada saat VGS kita setting 0 volt, min 1 volt, dan minus 4 volt. Nah, di sini kita mempunyai data VGS-nya 0, maka pada saat 0 ini terjadi arus drain yang maksimum ya, atau arus drain steady state. Dari ini kan 9 volt. Jadi ini, nah ini, kalau ini 0, ini maksimum VGS-nya 0, ini maksimum naik di sini. Tadi kalau di dalam contoh soal kan berapa volt ini? 9 mA ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus transkonduktan ini. Pada saat VGS-nya minus 1, nah ini rumusnya ID sama dengan IDSS kali 1 minus VGS per VGS off ya. Ini sehingga di sini 9 mA kita masukkan, kemudian 1, kemudian pada saat VGS-nya minus 1, kemudian VGS off-nya tadi minus 8. Nah, ketemunya adalah di sini arus drain-nya 6,89 mA. Pada saat VGS-nya dinaikkan ke minus 4, nah, semakin dikurangi maksud saya, minus 4, maka arus drainnya ini semakin kecil. Nah, ini contoh untuk masalah transkonduktan ini ya. Kemudian JFET yang dibias dengan dibias oleh diri sendiri. Di sini ada RG, dibias di set tegangan 0 volt, berarti ini pull down ke ground ya. Maka di sini VG akan 0 volt. Kemudian di sini VDD positif, ada pull up RD. Kemudian di sini untuk bagian kaki source ada RS ke ground. Kalau tipe P maka di sini kebalikannya. Ini VDD-nya negatif. Ya, ini. Nah, beberapa rumus untuk JFET self bias di sini. Arus drain sama dengan arus source. Ya. Dari arus drain kurang lebih sama dengan arus source. Kemudian kalau arus drain sama dengan arus source dan VG-nya 0, VG itu yang VGS ini ya, maka tegangan di source itu bisa dicari, berarti arus drain kali RS di sini kalau ada RS. Sehingga VGS-nya berapa? VGS-nya adalah VG dikurangi VS. Nah, VG-nya ini 0, kemudian VS-nya di sini adalah ID kali RS. Nanti ini untuk tipe N, rumusnya ini minus ID kali RS. Kalau tipe P berarti ini positif ya. Kemudian
tegangan drain itu di sini, drain sama ke ground, drain ke ground. Berarti rumusnya adalah VDD dikurangi tegangan yang di sini. Ini seperti hukum Kirchhoff tegangannya. Jadi V drain, VDD ini kan sama dengan VRD ditambah VD, atau kalau di sini VDS, di sini ada VDS. Nah, berarti VDD sama dengan VRD, VDS ditambah VS. Nah, ini untuk yang rumus yang lain, VD itu adalah tegangan sini ya, drain sama source, berarti VDD dikurangi tegangan di sini. Bisa saja seperti itu, karena kita mengikuti hukum Kirchhoff tegangan, bisa loopnya kan, loopnya ini, loop tertutupnya ini. Kemudian VDS, VDS itu antara drain dan source, berarti tegangan di drain berapa dikurangi tegangan di source berapa, atau VDD ya sumbernya dikurangi arus ED yang dikalikan dengan R total di sini. Ada RD, ada RS, berarti seperti ini. Ya, sekarang itu kemudian contoh yang berikutnya, ini ada suatu rangkaian FET, VDD-nya 15 volt, RD-nya 1 kilo, RS-nya 220 ohm. Kemudian ini di bagian gate ada resistor gate 10 mega ohm. Di sini jelas VG ini akan 0 ya, karena ini di pull down ke ground. Di sini juga ada keterangan arus drainnya 5 mA, sehingga kalau di sini ada arus, ada R, maka bisa dicari tegangan yang ada di RD di sini. Ya. Kemudian kalau ID ini ada nilainya 5 mA, berarti di IS juga hampir sama. Maka VS juga bisa dicari tegangannya. Berarti IS kali RS. Nah, ini kita ke sini, VS, IS kali RS. Nah, ini kenapa ditulis ID? Karena hampir sama ya. IS dan ID itu ini nilainya kurang lebih hampir sama. Satu jalur ini ya. Seperti kalau di kasusnya transistor, arus kolektor hampir sama dengan arus emitor. Ini seperti itu. Jadi ini nilainya 5 mA dikali 220, ketemunya adalah 1,1. Sehingga tegangan yang di VGS di sini jelas minus 1,1 volt. Kemudian VD, berarti VD ini berarti tegangan VDD dikurangi tegangan yang di sini. Jadi VDD-nya 15 volt dikurangi tegangan di RD di sini adalah 5 mA kali 1 kilo, atau 15 dikurangi 5, atau ini 10 volt. Jadi VD-nya ini 10 volt. Kemudian VDS-nya jadi VDD dikurangi tegangan di sini dan di sini. Jadi ketemunya adalah 9,8 volt. Ya. Kemudian untuk pengaturan titik key ya, key point untuk self bias. Jadi untuk menentukan titik key yaitu koordinat ID dan VGS menggunakan rumus RS, ini nilai mutlak VGS dibagi dengan arus drain. Misalkan ada suatu soal, tentukan nilai RS untuk self bias FET yang mempunyai kurva karakteristik sebagai berikut. Jadi untuk VGS-nya di sini, VGS-nya minus 5, titik G-nya di sini ya. Berarti dari grafik ini min 5 ini nanti kurang lebih ketemu arus drain sekitar 6,25 mA. Nah, sehingga
RS-nya RS di sini bisa kita tentukan nilainya adalah 5 volt dibagi 6,25 mA atau sekitar 800 ohm ini ya. Sekitar 800 ohm. Nah, itu ya. Berikutnya contoh yang lain, tentukan nilai RS untuk self bias untuk bad channel FET dengan arus drain 25 mA dan VGS off-nya 15 volt, VGS-nya untuk nilai 5 volt. Nah, kita menggunakan transkondutan ID sama dengan IDSS dalam kurung 1 dikurangi VGS per VGS off. Ini kita masukkan nilainya, arus drainnya 25 mA dalam kurung kuadrat, ini 1 dikurangi, ini VGS-nya 5 volt, VGS off-nya 15. Nah, jadi ketemunya adalah arus drainnya 11,1 mA, sehingga ini untuk masuk ke rumus pencarian RS, tegangan apa tadi, VGS dibagi arus drain, sehingga ketemunya adalah 450 ohm. Kemudian untuk titik setting key self bias ya, biar di titik tengah ya, berarti ini arus drainnya di setting nilai sebesar setengah dari arus drain maksimum saturasinya ya, setengah saturasi. Kemudian VGS-nya diatur VGS off, nah, dibagi dengan nilai 3,4. Ini rumusnya ya. Sehingga di sini kalau kita masukkan ke dalam rumus dasarnya, ID sama dengan IDSS dalam kurung kuadrat 1 dikurangi VGS per VGS off. Ini kita masukkan IDSS kali 1. Di sini rumusnya bisa dimasukkan di sini, VGS-nya adalah VGS off dibagi 3,4, kemudian dibagi VGS off. Nah, ini kuadrat. Ini kurang lebih kalau secara kalkulus ketemunya adalah 0,5 arus drain. Jadi ini untuk men-setting arus drainnya itu setengah dari arus drain saturasi, maka VGS-nya dibuat nilainya adalah VGS off dibagi 3,4 ya. Nah, ini yang berikutnya adalah FET yang dibias dengan bias pembagi tegangan. Jadi satuan VDD ini kemudian ada pembagi tegangan R1, R2. Nah, ini tengahnya masuk ke gate. Nah, kemudian agar nilai VGS ini dibias tetap nilainya adalah bias reserve dibalik atau negatif, maka di sini VS di sini harus lebih besar dari VG ya. Jadi kalau ini lebih besar dari VG, nah ini seperti ini negatif, jadi negatif ya, negatif. Ini lebih positif. Nah, di sini kita lihat rumus dasarnya, VS berarti arus drain kali RS. Ini kenapa tulis arus drain? Sebenarnya ini arus IS ya, tapi karena ini ID sama dengan IS ya, berarti ini boleh ditulis arus drain. Jadi VS arus drain kali RS. Kemudian VG, nah VG ini kan pembagi tegangan. R2 dibagi R1 plus R2 kali VDD. Kemudian VGS-nya berarti kalau menggunakan rumus Kirchhoff tegangan ya, ini VG dikurangi VS. Ya, sehingga VS sama dengan VG dikurangi VGS. Nah, kemudian ini kembali ke atas, arus drain VS dibagi RS, atau ini IS, VS dibagi RS. Sehingga
rumus yang berikutnya, arus drain itu nilainya adalah VG dikurangi VGS dibagi RS. Ini untuk contoh soalnya. V drainnya sumbernya adalah 12 volt. Kemudian R1-nya di sini nilainya 0,8 mega, R2-nya 1 mega. R di D drain 3,3 dan RS 2,2 kilo. Nah, sehingga di sini soalnya adalah tentukan arus drain dan VGS pada rangkaian sebagai berikut. Jika tegangan drainnya 7 volt, misalkan ini VD-nya 7 volt di sini ya, VD 7 volt. Maka bisa dicari arus drainnya adalah berapa? Nah, kalau di sini 7 volt berarti arus drainnya adalah VDD dikurangi VD dibagi RD. Jadi ini 12 dikurangi 7 volt yang di sini dibagi RD-nya 3,3, 1,52 mA. Ini kalau arus drain ketemu maka arus S ketemu, VS-nya ketemu di sini. Jadi nilainya adalah 3,34 volt. Dari perkalian 1,52 mA kali R 2,2. Kemudian tegangan di gate di sini pembangkit tegangan ini 1 mega dibagi 6,8 mega tambah 1 mega 12 ketemu 1,54 volt. Ini nilainya 1,45 volt, VS-nya adalah 3,34 volt, maka VGS-nya berapa? Nah, ini kan ini kecil, ini besar ya, berarti ini minusnya berapa? Minusnya adalah min 1,8 volt. Kemudian untuk contoh simulasi pakai worksbench, ini ada tipe 2N5458 dengan nilai R yang sama yang di dalam soal ini. Maka kemudian bisa kita lihat kurang lebih tegangan VG, arus drain, tegangan VD, VS sudah mendekati dengan kurang lebih dengan teori tadi ya. Ya, saya kira itu. Kemudian yang berikutnya ini contoh soal bisa dibuat untuk latihan. Gambarkan garis beban DC-nya. Ya, berikutnya untuk latihan bisa kita bahas bersama di sini. Contoh suatu JFET konfigurasi biasanya pembangkit tegangan 2 mega. Di sini R1, R2-nya 1 mega. Kemudian ini RD 1 kilo. Kemudian ini RS 2 kilo. Dan sumbernya adalah 30 volt. Maka untuk garis beban DC di sini kita perlu diperhatikan, yaitu yang horizontal ini adalah VDS, kemudian yang vertikal adalah arus drain. Jadi titik Q-nya nanti koordinatnya ada pada titik V per I, nah, VDS per atau VDS, ID. Nah, ini berarti nanti yang dicari nanti adalah JFET off, JFET saturasi on, kemudian arus drain normalnya dan tegangan VDS normalnya. Pertama kita cari tegangan GS di sini. GS di sini ya, GS. Tapi tegangan GS berarti ini kalau kita coret-coret ini VG, nah ini VG ya. VG, ini VS, ini VD ya, VD. Nah, kalau VGS berarti ini VGS. Nah, ini VGS. Nah, pertama kita cari VG pembangkit tegangan. Ya, sekarang kita akan bahas. Kita lanjutkan untuk latihan. Tapi di sini ada MOSFET atau FET atau JFET. Konfigurasinya bias pembangkit tegangan, ada
ada R yang di atas di sini misalkan R1 2 mega dan R2 1 mega ohm. Ini RD 1 kilo, RS 2 kilo. Berarti kita mencari VG ini ya, VG ini ke bawah ini. Ini nilainya adalah 1 mega per 1 mega ditambah 2 mega kali 30, sehingga ketemunya adalah 10 volt. Nah ini ya 10 volt. Tegangan VS juga ini sekitar 10 volt ini ya, 10 volt. Sehingga arus drain berarti arus drain atau arus source di sini adalah 10 volt dibagi 2 kilo ya. Nah, ini ketemunya. Jadi ini ID itu sama dengan IS juga ya, IS juga ya. Ketemunya 5 mA. Sehingga VD-nya ketemu 30 dikurangi tegangan yang ada di sini. 30 tegangan yang di sini ini adalah ini ya. Ini ketemunya adalah 25 volt. Nah, kemudian VDS-nya ketemunya berapa? VDS-nya ini tadi sudah ketemu 25, di sini 10. Berarti ini selisihnya adalah 15 volt. Sehingga untuk yang VDS-nya ini nanti ketemunya titik Q-nya di sini ya. Nah, ini 15 volt dan sesuai arus D atau arus source ini 5 mA. Kemudian kalau arus saturasinya ini jadi 30 volt dibagi R yang di sini ditambah R yang di sini ya, masuk sini ya. Demikian untuk pembahasan soal latihan bias pembagi tegangan untuk rangkaian GFET seperti ini. Saya kira cukup, nanti kita akan ketemu di kuliah berikutnya dalam pembahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.